Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Haha Ayo Belajar. Di video ini masih membahas bab 1 ya, materi IPA bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya, tetapi khusus membahas tentang alat ukur baku. Baik, sebelum membahas alat ukur baku ya anak-anakku, khususnya kelas 7, ini mereview kembali materi tentang yang dibahas di objek IPA dan pengamatannya. Pada video pertama sudah membahas IPA, apa itu IPA dan objek IPA, kemudian video kedua penyelidikan IPA, kemudian yang ketiga pengukuran, dan sekarang yang keempat adalah alat ukur baku. Jadi untuk mempelajari alat ukur baku, kalian harus mempelajari dulu video yang pertama, yaitu IPA dan objek IPA, kemudian penyelidikan IPA, kemudian pengukuran, baru sekarang video alat ukur baku. Apa sih alat ukur baku itu? Nah, alat ukur baku adalah alat ukur yang hasilnya tetap meskipun digunakan oleh banyak orang. Jadi maksudnya begini, alat ukur baku itu kan biasanya banyak digunakan oleh manusia sebagai alat ukur yang universal. Apa itu artinya? Satuannya itu digunakan sudah sesuai dengan standar nasional, bahkan internasional. Satuan yang bagaimana yang diakui oleh semua orang atau berstandar internasional adalah satuan yang hasil pengukurannya itu sama untuk setiap orang dan diakui secara internasional. Contoh kilogram, gram, sentimeter, meter, milimeter, kilometer, liter, derajat celcius, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas alat ukurnya yang bagaimana sih? Alat ukur yang baku yang mempunyai standar internasional. Contoh ya, pitameter. Pitameter tentunya kalian tidak asing lagi, yang digunakan oleh penjahit. Ini digunakan misalnya untuk lingkar lengan, lingkar dada, dan sebagainya. Nah, meter tukang, ini meteran yang sering digunakan oleh tukang ya. Meteran ini berguna untuk mengukur sudut, membuat sudut siku-siku, dan juga dapat dipakai untuk membuat suatu lingkaran. Oke. Yang berikutnya penggaris, ini yang sering dipakai oleh kalian untuk belajar. Ini ya, penggaris, banyak model penggaris, maksudnya aneka warnanya ya, atau yang polos seperti ini. Fungsinya untuk apa? Bisa untuk mengukur panjang pensil, panjang tepak pensil kalian, bisa untuk mengukur tinggi tepak, bisa untuk mengukur lebar tepak, dan sebagainya. Jadi penggaris intinya untuk mengukur panjang, bisa dalam bentuk lebar, bisa dalam bentuk tinggi. Yang berikutnya tentunya kalian pernah menjual, bapak-bapak menjual buah ya, atau tukang penjual buah itu untuk melayani pada pembeli itu dengan timbangan. Ini yang namanya timbangan. Nah, timbangan itu ada beberapa macam, misalnya seperti ini, timbangan duduk, timbangan digital, bahkan ada juga timbangan yang untuk mengukur berat badan. Nah, ini ya. Yang berikutnya adalah alat ukur waktu, yang merupakan sebagai instrumen digunakan untuk mengukur atau menghitung besaran waktu. Misalnya jam dinding ya. Kemudian ada stopwatch dan aneka arloji atau jam tangan. Yang berikutnya contoh alat ukur baku adalah termometer. Nah, ini termometer, atau ini termometer digital. Nah, ini dipakai untuk mengukur suhu tubuh manusia. Jadi fungsi termometer bisa dikenal sebagai alat untuk mengukur suhu atau temperatur. Yang berikutnya adalah ampermeter. Ampermeter ini dipelajari pada materi kelistrikan kelas 9. Untuk kalian saya kenalkan ya contoh salah satu alat listrik
ini adalah yang namanya ampermeter. Ini digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Nah, itu contoh-contoh alat ukur baku. Oke. Di alat ukur baku itu sebenarnya ada nilai ketelitian, angka ketelitian. Itu kita bahas pada video berikutnya. Alat ukur per tiap pada besaran pokok. Nanti di situ dijelaskan secara rinci ketelitiannya, angka ketelitiannya dan sebagainya, dan cara penggunaannya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.